Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Jumat 8 Mei 2026. Mengenal John Loughborough, pengkhotbah cilik. Ratapan 3 ayat 27 adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. John Loughborough 1832 sampai 1924 baru berusia 16 tahun ketika ia mulai merasakan panggilan untuk berkhotbah. Saat itu ia sedang menderita malaria selama 9 minggu. Dalam keputusasaannya, akhirnya ia berseru kepada Tuhan, "Tuhan, singkirkan rasa dingin dan demam ini, dan aku akan pergi menginjil segera setelah aku cukup kuat untuk melakukannya." Pada hari itu juga, rasa dingin itu hilang. Namun saat itu ia tidak memiliki uang untuk melakukan perjalanan. Beberapa minggu ia bekerja memotong kayu, dan setelah dipotong untuk keperluan lain, ia berhasil menabung $1. Itu cukup untuk membawa saya ke tempat yang saya inginkan, pikirnya. Tetapi bagaimana dengan pakaian? Untungnya, tetangga tempatnya bekerja memberikan rompi dan celana panjang yang sudah agak usang. Karena tetangganya itu bertubuh jauh lebih tinggi, meskipun celana tersebut sudah dipotong 7 inci, tetap saja masih kebesaran. Sebagai pengganti jas panjang, saudara laki-lakinya memberi mantel berkancing ganda yang bagian bawahnya juga telah dipotong. Bersama dengan pakaian yang aneh ini dan uang $1 kenangannya, saya memutuskan untuk pergi ke suatu tempat yang belum saya kenal dan mencoba menginjil. Jika saya gagal, teman-teman saya tidak akan mengetahuinya. Jika saya berhasil, saya akan menganggapnya sebagai bukti bahwa memang sudah menjadi kewajiban saya untuk menginjil. Pada malam pertamanya, ia mendatangi sebuah gereja baptis kecil di sebuah desa. Jemaatnya penuh sesak. Ia melaporkan pengalamannya. "Saya bernyanyi, berdoa, dan bernyanyi lagi. Saya berbicara tentang kejatuhan manusia. Bukannya merasa malu seperti yang saya takutkan. Justru berkat Tuhan turun atas saya dan saya berbicara dengan bebas." Keesokan paginya, saya diberitahu bahwa ada 7 orang pendeta yang hadir pada malam sebelumnya. Malam berikutnya, tempat itu kembali ramai. Saya kira yang menarik mereka datang adalah karena ingin mendengar seorang anak laki-laki tanpa janggut berkhotbah. Pada akhir khotbah saya, pendeta jemaat berdiri dan menyatakan bahwa pada malam berikutnya akan diadakan latihan menyanyi, sehingga kebaktian dengan saya harus ditiadakan. Kemudian seorang bernama Tuan Thompson berdiri dan berkata, "Tuan Loughborough, latihan menyanyi ini sebenarnya direncanakan sebagai penutup dari pertemuan dengan Anda." Thompson pun meminta pendeta muda itu untuk memindahkan pertemuannya ke gedung sekolah besar tempat ia bertugas sebagai pengurus. Dan sekali lagi, pengkhotbah Advent yang masih muda dan sedang berkembang ini berhasil. Jika ia memiliki jiwa yang kurang berani, mungkin ia telah gagal. Saya selalu takjub bahwa Tuhan yang penuh kasih karunia dapat memberkati persembahan yang tampaknya paling sederhana sekalipun, ketika persembahan itu diberikan dengan penuh penyerahan. Kebanyakan dari kita cenderung memaafkan diri sendiri dan menunggu sampai kita merasa siap. Padahal kenyataannya, keadaan siap itu tidak pernah datang dengan sendirinya. Tuhan, ajar kami untuk tidak menunggu hingga merasa sempurna, melainkan melangkah dalam iman seperti John Loughborough. Pakailah kesederhanaan kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini yang kiranya boleh menguatkan iman kami masing-masing. Ya Tuhan, kami membutuhkan Allah Roh, kiranya boleh bersama-sama dengan kami dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan, ampuni segala dosa kami yang begitu banyak. Kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.